Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azahra Naila Dezahabi Putri dengan NPM F1F024051. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu ada Elisha, M. Faris, Kezia, dan juga Depi akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang telah kami diskusikan sebelumnya tentang pengujian hipotesis pada mata kuliah metode statistika. Ini saya akan membahas tentang apa itu hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hypo yang berarti lemah, kurang, atau di bawah, dan tesis yang berarti teori, proporsi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Sehingga hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap suatu permasalahan berupa dugaan saintifik atau tidak asal-asalan dan masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya melalui sebuah riset atau penelitian. Kemudian, pengertian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak suatu hipotesis. Dalam proses uji hipotesis, kita akan dihadapkan pada dua jenis hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis nol atau sering juga disebut dengan H0, yaitu pernyataan tidak adanya pengaruh, hubungan, atau perbedaan dua atau lebih kelompok atau faktor. Yang kedua, adanya hipotesis alternatif yang sering disebut dengan H1, merupakan pernyataan bahwa ada pengaruh atau perbedaan. Ini biasanya hipotesis yang ingin dibuktikan oleh peneliti. Kemudian adanya statistik uji. Yang pertama berdasarkan jenis parameternya. Ada uji hipotesis rata-rata, uji hipotesis proporsi, dan juga uji hipotesis varians. Kemudian yang kedua berdasarkan jumlah sampel. Nah, ini ada dua yaitu sampel besar jika sampel yang digunakan lebih dari 30 dan sampel kecil jika sampel yang digunakan kurang dari 30. Yang ketiga, statistik uji berdasarkan jenis distribusinya. Yang pertama ada uji hipotesis distribusi Z, yang kedua ada uji hipotesis distribusi T, kemudian ada uji hipotesis distribusi chi-square, dan juga uji hipotesis distribusi F. Adapun tiga macam uji hipotesis. Nah, yang pertama ada hipotesis deskriptif, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri dengan nilai konstanta tertentu. Kemudian ada hipotesis komparatif atau perbandingan, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang perbandingan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih. Dan yang ketiga ada hipotesis asosiatif atau hubungan, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian adapun tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam uji hipotesis. Nah, yang pertama, kita menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita mengumpulkan data sebagai dasar uji hipotesis. Yang ketiga, menentukan signifikansi level atau alfa. Terus yang keempat, kita menentukan kriteria pengujian dan daerah penolakannya. Yang kelima, kita memilih uji statistik yang sesuai. Kemudian yang keenam, membuat kesimpulan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pengujian hipotesis. Yang pertama, menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Katakanlah kita tertarik untuk melihat perbedaan pada tingkat tinggi siswa kelas 12 antara siswa perempuan dan siswa laki-laki di SMA Pelita. Dari rumusan masalah tersebut dapat dibuat pernyataan penelitian sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan pada tinggi siswa kelas 12 antara siswa perempuan dan siswa laki-laki di SMA Pelita? Maka kita buat hipotesisnya yaitu H0, tidak terdapat perbedaan tinggi antara siswa laki-laki dan siswa perempuan, sedangkan H1-nya terdapat perbedaan tinggi antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Yang kedua adalah mengumpulkan data. Agar uji statistik valid,
Penting untuk mengumpulkan data melalui survei atau pengambilan sampel dengan cara yang dirancang untuk menguji hipotesis. Kembali pada contoh soal, untuk menguji perbedaan tinggi rata-rata antara siswa laki-laki dan perempuan, sampel kita harus memiliki proporsi siswa laki-laki dan perempuan yang sama, dan mencakup berbagai variabel lain yang mungkin mempengaruhi tinggi badan rata-rata. Yang ketiga yaitu menentukan level signifikansi. Apa itu tingkat signifikansi atau significance level? Tingkat signifikansi adalah peluang terjadinya peristiwa tersebut secara kebetulan. Jika tingkatnya cukup rendah, yaitu kemungkinan terjadinya secara kebetulan cukup kecil. Kita katakan peristiwa itu signifikan. Tingkat signifikan dilambangkan dengan huruf Yunani alfa yang umumnya ditetapkan pada 0,05. Ini berarti bahwa ada kemungkinan 5% bahwa kita akan menerima hipotesis alternatif ketika hipotesis 0 kita benar. Yang keempat, menentukan kriteria pengujian dan daerah penolakan. Uji hipotesis ditentukan oleh statistik uji yang merupakan fungsi dari data sampel dan daerah kritis. Hipotesis 0 ditolak jika nilai statistik uji berada dalam wilayah kritis dan tidak ditolak sebaliknya. Daerah penolakan atau daerah kritis adalah himpunan semua nilai statistik uji yang menyatakan ditolaknya hipotesis 0. Nilai kritis ditentukan menggunakan tabel T atau tabel Z. Kita menggunakan tabel T jika sampel yang kita gunakan lebih kecil dari 30, sedangkan tabel J digunakan untuk sebuah populasi yang nilai keseluruhannya lebih dari 30. Yang kelima, memilih dan melakukan uji statistik. Tujuan pengujian statistik adalah untuk memutuskan apakah ada cukup bukti dari sampel yang diteliti untuk menyimpulkan bahwa hipotesis alternatif harus dipercaya, atau pengujian hipotesis umumnya menggunakan uji statistik yang membandingkan kelompok atau menguji hubungan antar variabel. Yang keenam, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan keputusan dengan memperhatikan rumusan hipotesis. Lalu ada p-value. P-value atau nilai probabilitas adalah angka yang menjelaskan seberapa besar kemungkinan data kita terjadi secara kebetulan dengan asumsi hipotesis 0 benar. Tingkat signifikansi statistik sering dinyatakan sebagai nilai P antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai P, semakin kuat bukti bahwa kita harus menolak hipotesis 0. Jenis kesalahan yang sering terjadi pada uji hipotesis, yaitu kesalahan tipe 1 ialah menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Kesalahan tipe 2 ialah menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Selanjutnya adalah pengujian dua sisi dan pengujian satu sisi. Pertama, pengujian dua sisi atau two-tail digunakan jika parameter populasi dalam hipotesis dinyatakan sama dengan. Sedangkan pengujian satu sisi atau one-tail digunakan jika parameter populasi lebih besar atau lebih kecil. Gambar kurvanya dapat dilihat pada PPT. Yang pertama, gambar kurva distribusi normal pengujian dua sisi. Selanjutnya, gambar kurva pengujian satu sisi yaitu sisi kanan. Selanjutnya, gambar kurva pengujian satu sisi yaitu sisi kiri. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis rata-rata. Pengujian hipotesis rata-rata adalah pengujian hipotesis terhadap statistik rata-rata sampel. Tujuannya untuk membuat kesimpulan parameter rata-rata populasi. Statistik uji. Statistik uji yang digunakan ada dua, yaitu yang pertama jika simpangan baku populasi diketahui. Rumusnya adalah Z sama dengan X bar dikurang mu 0 per simpangan baku per akar N. Yang kedua, jika simpangan baku populasi tidak diketahui, rumusnya adalah T sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis rata-rata. Contoh soalnya, data dari lembaga survei pedagang kaki lima di kawasan Malioboro, Yogyakarta menyatakan bahwa pendapatan rata-rata MIU per hari sebesar 200.000 dan deviasi standar 16.000. Pemerintah Kota Yogyakarta bagian pendapatan daerah menyatakan rata-rata pendapatan per hari pedagang kaki lima tidak sama dengan 200.000. Untuk itu, sebuah lembaga survei pedagang kaki lima di kawasan Malioboro mengambil sampel 100 pedagang untuk dianalisis dan diperoleh rata-rata sampel
yaitu adalah 203.500 dengan taraf nyata 1%. Penyelesaiannya yaitu yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Uji yang dilakukan adalah uji dua pihak karena mempunyai hipotesis lebih besar dari apa yang berlaku. H0 mu sama dengan 200.000 menyatakan tidak terdapat perbedaan pendapatan rata-rata per hari pedagang kaki lima sebesar 200.000 di kawasan Malioboro. H1-nya mu tidak sama dengan 200.000 menyatakan terdapat perbedaan pendapatan rata-rata per hari pedagang kaki lima sebesar 200.000 di kawasan Malioboro. Selanjutnya, statistik ujinya yaitu didapatkan data mu 200.000, standar deviasinya 16.000, n-nya 100, alfanya 1%. X-bar-nya 203.500. Yang ditanya adalah Z. Penyelesaiannya yaitu Z. Penyelesaiannya menggunakan rumus Z sama dengan X-bar dikurang mu 0 per standar deviasi per akar N. Z-nya 203.000 dikurang 200.000 per 16.000 per akar 100. Didapatkan hasilnya adalah 2,19. Untuk kriteria ujinya yaitu karena uji yang dilakukan adalah uji dua pihak dan menggunakan taraf nyata 1%, maka di badan tabel dilihat 1 dikurang alfa yaitu adalah 0,495. Kemudian, lihat titik di sebelah kiri dan atas, diperoleh nilai Z-nya yaitu adalah 2,58. Jadi, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Artinya, terdapat perbedaan pendapatan rata-rata per hari pedagang kaki lima sebesar 200.000 di kawasan Malioboro. Selanjutnya adalah pengujian parametrik. Pengujian parametrik adalah pengujian yang berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter populasi, jenis data interval atau rasio, distribusi data normal atau mendekati normal. Uji T1 sampel. Uji T1 sampel biasanya digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif di mana kalimat hipotesisnya yang akan menentukan termasuk one-tailed test atau two-tailed test. One-tailed test dibagi menjadi dua yaitu uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Sedangkan two-tailed test biasanya digunakan bila hipotesisnya 0 atau H0 menggunakan sama dengan dan hipotesis alternatifnya H1 menggunakan tidak sama dengan. Uji T2 sampel berpasangan. Uji T2 sampel berpasangan digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan. Selanjutnya, uji T2 sampel tidak berpasangan. Uji T2 sampel tidak berpasangan digunakan untuk menentukan apakah ada bukti bahwa rata-rata populasi secara statistik signifikan berbeda. Selanjutnya adalah uji ANOVA. Uji ANOVA digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Ada beberapa asumsi yang digunakan pada pengujian ANOVA yaitu yang pertama, populasi-populasi yang akan diuji berdistribusi normal. Yang kedua, varians dari populasi-populasi tersebut sama. Yang ketiga, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. Ada dua jenis uji ANOVA yaitu uji ANOVA satu arah dan uji ANOVA dua arah. Untuk uji ANOVA satu arah digunakan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan rata-rata yang disebabkan oleh satu faktor. Sedangkan untuk uji ANOVA dua arah digunakan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan rata-rata yang disebabkan oleh dua faktor. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan melanjutkan materi yaitu ada contoh soal uji ANOVA satu arah. Dengan soal seorang supervisor sebuah perusahaan air minum ingin mengetahui apakah ada perbedaan nyata dari penjualan air minum di daerah penjualan Jabodetabek. Untuk itu diambil sampel berupa data penjualan air minum masing-masing 5 outlet untuk kawasan Jabodetabek dengan data sebagai berikut. Yaitu ada daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Dengan tingkat kepercayaan 95%,
apakah terdapat perbedaan rata-rata dari penjualan di antara 4 daerah penjualan tersebut. Lalu kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama itu kita menentukan hipotesisnya. H0, jika H0 Mi1 sama dengan Mi2 sama dengan Mi3 sama dengan Mi4, yaitu tidak ada perbedaan terhadap penjualan di 4 daerah penjualan tersebut. Jika H1 sama dengan ada Mi sama dengan tidak sama dengan Mi ada perbedaan rata-rata penjualan di 4 daerah penjualan tersebut. Yang kedua, kita menentukan taraf signifikansi dengan menggunakan tabel F. Jadi kita alfanya sudah dapat yaitu 5%, dijadikan 0,05. Untuk derajat bebas yang pertama itu kolom dikurang 1 sama dengan kolomnya tadi, yaitu ada 4 daerah, jadi kita sebut 4 kolom dikurang 1 sama dengan 3. Untuk derajat bebas yang kedua itu N dikurang K. N-nya tadi adalah seluruh data, bukan jumlah data tapi seluruh data, itu ada 20, di masing-masing kota itu ada 4 kota, jadi 5 kali 4 20. Untuk K tadi kolomnya 4, 20 kurang 4 sama dengan 16. Lalu di sini kita dapat tabel F-nya itu 3,239. Bisa dilihat di tabel F. Untuk penyelesaiannya mencari F hitungnya, kita pertama itu mencari JKP. JKP sama dengan sigma TI kuadrat per NI dikurang T kuadrat per N. Yang mana TI adalah jumlah dari seluruh data di tiap kota. Yang pertama itu ada 344, 340, 310, dan 290. Jadi sini ada 344 kuadrat per 5 ditambah 340 kuadrat per 5 ditambah 310 kuadrat per 5 ditambah 290 kuadrat per 5. Lalu seluruhnya itu dijumlahkan dibagi dengan 5 per dikurang 1284 kuadrat per 20. Didapatkan 414.136 per 5 dikurang 1.648.696 per 20. Lalu didapatkan hasilnya yaitu 394,4. 394,4. Lalu kita mencari JKT-nya sama dengan sigma XIJ kuadrat per T kuadrat dikurang T kuadrat per N. Dimana IJ kuadratnya tadi itu adalah data dari tiap-tiap kota, ada 20. Dari 68 di Jakarta sampai Bekasi 57 yang paling bawah. Kita mendapat seluruhnya dikuadratkan lalu dijumlahkan dikurang dengan 1284 kuadrat per 20, yaitu adalah jumlah dari seluruh data. Dijumlahkan seluruh datanya itu di per 20, yaitu banyak data. Didapatkan hasilnya 537,2. Untuk mencari JKG-nya yaitu kita tinggal mengurangi JKT dengan JKP, yaitu tadi 537,2 dikurang dengan 394,4, didapatkan hasil 142,8. Lalu kita mencari RJKP sama dengan JKP per K kurang 1. JKP tadi kita sudah dapat 394,4 per K-nya tadi 4 kurang 1, 3, jadi 394,4 per 3. Didapatkan hasil 131,467. Lalu kita mencari RJKG sama dengan JKG per N kurang K. JKG yang tadi kita sudah dapat juga, yaitu 142,8 dengan N20 dikurang 4, K-nya 4 dari 16, 142,8 per 16, dapatkan hasil 8,925. Lalu kita mencari F hitungnya yaitu RJKP dibagi dengan RJKG, yaitu 131,467 per 8,925.
didapatkan hasil 14,729. Lalu kita masukkan ke tabel ANOVA. Sumber keragamannya itu ada pelakuan, galat atau error dengan jumlah. Yang di kolom kedua ada jumlah kuadrat. Pelakuannya itu ada 394,4 dengan galat 142,8 dijumlahkan jadi 537,2. Untuk derajat bebasnya ada 3 dan ada perlakuannya ada 3 dengan galat error ada 16. Rata-rata jumlah kuadrat di kolom ke-4 itu ada 131,467 di perlakuan dan di galat error ada rata-rata jumlah kuadratnya 8,925 dan didapatkan F hitungnya tadi RJKP dibagi dengan EJKG yaitu 14,729. Lalu kita masuk ke kriteria uji. Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka H0 diterima. Dikarenakan di sini F hitungnya yaitu 14,729 lebih besar dari F tabelnya tadi 3,239 maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya ada perbedaan rata-rata penjualan di 4 daerah penjualan air minum tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Elisha Dwi Nazifa akan melanjutkan penjelasan dari Faris. Saya akan menjelaskan contoh soal uji satu proporsi. Hasil penelitian yang sudah dilakukan pada SD Pelita dinyatakan bahwa 40% murid SD tersebut menderita cacingan. Pernyataan tersebut akan diuji dengan derajat kemaknaan 5%. Untuk itu, diambil sampel sebanyak 20 murid SD dan dilakukan pemeriksaan tinja dan diperoleh 39% diantaranya terinfeksi cacing. Apakah pernyataan tersebut benar? Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita akan membuat hipotesis. H0, P sama dengan 0,4, H1, P tidak sama dengan 0,4. Lakukan uji statistik, di mana nanti P topi dikurang Q0 per akar P0 dikali Q0 per N. Dengan daerah kritis 5% itu adalah min 1,96. Statistik hitungnya kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu ada P1, di mana P1 adalah 60 per 100, P2 85 per 150, dan nilai P adalah hasil dari 60 ditambah 85 per 250, ya nanti hasilnya adalah 0,58. Q didapatkan dari 1 dikurang 0,58, yaitu 0,42. Dimasukkan ke dalam zat nolnya, ya nanti hasilnya akan mendapatkan 0,66. Kesimpulannya, karena tadi Z hitung itu kurang dari 1,96, sehingga H0 bernilai gagal, maka ditolak pada tingkat signifikan 0,0. Contoh soal uji beda dua proporsi. Seorang ahli farmakologi mengadakan percobaan 2 macam obat antihipertensi. Obat diberikan pada 100 ekor tikus dan ternyata 60 ekor menunjukkan perubahan tekanan darah. Obat kedua diberikan pada 150 ekor tikus dan ternyata 85 ekor berubah tekanan darahnya. Apakah ada perbedaan antara obat pertama dan kedua? Ujilah dengan derajat kebebasan 5%. Oke, kita masukkan bahwa kita rumuskan dulu hipotesisnya bahwa P1 sama dengan P2 atau H1-nya P1 tidak sama dengan P2. Untuk uji statistiknya adalah Z sama dengan P0 dikurang Q0 per PQ dikali 1 per N1 plus 1 per N2. Dengan taraf nyata tadi 5%, berarti titik kritis Z alpanya adalah 1,645. Kriteria penolakannya jika Z hitung lebih dari 1,645. 1,645 didapatkan dari Z tabel. Z hitung, kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. P1 adalah 0,15 per 50, P2 0,12 per 60, dan nilai P adalah 0,002. Q sama seperti soal sebelumnya didapatkan dari 1 dikurang nilai P, di mana pada soal ini Q nanti akan menghasilkan 0,998. Dan Z0-nya nanti akan didapatkan 0,125. Karena tadi kriteria penolakan adalah Z hitung lebih dari 1,645, sedangkan
di sini Z hitungnya kurang dari 1,645, maka H0 gagal ditolak pada tingkat signifikan 0,05. Adapun software statistik untuk menguji hipotesis adalah yang pertama, dapat menggunakan Excel, yang kedua dapat menggunakan R, yang ketiga menggunakan SPSS, dan yang keempat menggunakan Python. Baiklah, itu merupakan penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.